wong pas isi solar yo entek ta Pak koyo ngene. Dadi gak iso diselametno ta Pak. Dalam video amatir yang beredar, kepulan asap dari kapal motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar. Bisa Pak. Laporan selesai, komandanku Pak Gani Dadang yang Saat terbakar, kapal motor tersebut berada di dermaga tempat pelelangan ikan berondok. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api dengan melakukan pembasahan dari kapal lain. Namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Api baru bisa dijinakkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kebakaran kapal motor ini, namun kerugian ditimbulkan ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Nang gamping campur gitu. Sebuah gudang tempat penyimpanan barang bekas milik warga di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur ludes terbakar. Api besar membuat warga sekitar panik. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Beruntung saat kebakaran gudang dalam kondisi kosong dan seluruh karyawan gudang sudah pulang, sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Baik, kita awali informasi pagi ini pemirsa, di mana petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP mengamankan ratusan anggota geng motor di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Mereka yang diamankan berjumlah 263 remaja, 6 diantaranya perempuan yang tengah nongkrong di Jalan Hazet Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain tidak tertib, sebagian dari mereka juga kedapatan sedang dalam pengaruh minuman keras. Hal tersebut membuat masyarakat resah. Seluruh remaja yang diduga bagian dari anggota geng motor itu kemudian dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota. 2 unit truk Dalmas dan truk tronton dikerahkan untuk mengangkut ratusan remaja beserta motor mereka. Termasuk juga masih usia anak-anak. Oke. Ini berdasarkan laporan masyarakat berarti ya, dengan adanya mereka resah. Jadi kami sudah melakukan deteksi terhadap potensi gangguan yang ada di kota. Begitu ada mendengar titik kumpul, kami langsung perintahkan personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP untuk melakukan kegiatan penindakan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau ditangkap polisi lantaran kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ya, selain itu, di Bali seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Satres Narkoba Polres Rokan Hilir mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial UT di rumahnya di Desa Sedingin, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan 20 paket jenis sabu ukuran kecil dan 1 paket ukuran besar serta uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Diketahui bahwa barang narkotika tersebut diperoleh pelaku dari seseorang yang berasal dari Tanjung Balai Asahan, yang saat ini tengah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan pelaku melakukan pengedaran narkoba tersebut di daerah sekitar rumahnya di Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, di mana berdasarkan interogasi yang dilakukan, pelaku mengakui telah melakukan mengedarkan narkotika tersebut lebih kurang selama 6 bulan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Tabanan, Bali, ibu rumah tangga berinisial RN diamankan saat narkoba Polres Tabanan karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. RN ditangkap bersama 6 pengedar narkoba lainnya. Polisi menemukan barang bukti total 101 paket narkoba jenis sabu dengan berat 306,83 gram neto dari penangkapan ke-7 pelaku di 2 lokasi berbeda. Di mana TKP pertama kita lakukan pengungkapan
kemudian dikembangkan langsung ke TKP kedua di rumahnya. Ini kita lakukan pengungkapan dengan BP yang barang bukti jenis sabu-sabu yang lumayan besar bagi kami di Polres Tabanan untuk pengungkapannya, yaitu sebanyak 15 plastik klip narkotika jenis sabu seberat 285,47 gram lentuk. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok narkoba kepada ketujuh pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sebuah tas mencurigakan ditemukan di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jibom Gegana Brimopolda Sumatera Selatan meledakan tas tersebut dan mensterilkan lokasi kejadian. Inilah detik-detik tim Jibom dari Gegana Brimopolda Sumatera Selatan meledakkan benda temuan berupa tas ransel yang mencurigakan. Salah satu personil berpakaian pelindung lengkap terlihat mendekati benda tersebut guna memastikan isi yang ada di dalam tas. Dinilai cukup aman, ternyata ransel berisi pakaian bayi itu dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukarami, Palembang. Warga digegerkan dengan penemuan tas ransel hitam yang mencurigakan. Ransel hitam tersebut diletakkan di lokasi parkiran khusus kendaraan karyawan LRT. Brimob sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Tas ransel yang menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang rusak sejumlah rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, sementara itu hujan deras disertai angin kencang menyebabkan banjir dan pohon setinggi 10 meter tumbang di Depok, Jawa Barat. Angin kencang disertai hujan lebat melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara Sabtu sore. Akibat angin kencang ini, 2 rumah warga rusak parah di Desa Kuala Bataha, Mandailing, Natal. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Warga yang rumahnya rusak langsung melakukan perbaikan sembari menunggu bantuan pemerintah desa setempat. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Depok, Jawa Barat menyebabkan banjir dan pohon tumbang di Jalan Raya Margonda. Petugas DLHK Kota Depok mengevakuasi pohon tumbang yang menutup sebagian jalan. Proses evakuasi berlangsung lama lantaran batang pohon cukup besar. Nah, penyebab pohon tumbang ini angin, diameternya kurang lebih 1 meter, tingginya 10 meter, Pak. Memang dari pihak DLHK dan kita sendiri pun udah ada pemangkasan sepanjang Jalur Margonda. Tapi memang musibah, kita tidak tahu ya penyebab ini pohon tumbang. Karena di sisi sini banyak pohon besar juga, banyak pohon terbesi, tapi tumbang memang hanya sini. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang terjadi di kawasan Margonda pada kedua arah, baik dari arah Citai menuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berhasil mengevakuasi pohon yang tumbang. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat, Ahmad Hussein Lubis, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul penahan gelombang di tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, ambrol. Hal ini terjadi akibat terjangan gelombang tinggi yang terjadi selama beberapa hari. Seperti inilah detik-detik ambruknya talut atau bangunan pelelangan ikan di perkampungan nelayan Pantai Baron yang terekam oleh kamera ponsel warga. Bangunan talut sepanjang 20 meter tiba-tiba saja ambruk. Beruntung tidak ada korban akibat peristiwa ini. Ambruknya talut secara tiba-tiba ini akibat terjangan gelombang tinggi yang terjadi selama beberapa hari. Saat ambruk, talut mengenai sebuah pipa paralon serta kabel listrik mesin penyedot air warga. BPBD Gunung Kidul Purwono mengaku talut penahan ombak tersebut ambrol sehingga mengancam bangunan tempat pelelangan ikan di Pantai Baron, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dihimbau kepada warga senantiasa waspada terutama saat gelombang tinggi,
Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Masa mendesak KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan negara sebesar 576 miliar rupiah. Dengan membawa atribut, aksi massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk adalah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Dalam aksinya, massa mendesak KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Selain itu, massa juga telah resmi melaporkan dugaan korupsi senilai 576 miliar dari LPEI pada tahun 2013 sampai 2019 lalu ke KPK. Ya, hari ini kami dari Amalan Rakyat hadir di depan KPK untuk melaporkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bahwa maraknya dugaan korupsi di tubuh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bisa dilihat dari adanya proses pelelangan yang secara manipulatif. Massa berharap KPK segera mengusut tuntas kasus ini. Aksi massa mengancam akan melakukan aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Jakarta, Dadi Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya adalah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan di Semarang, Jawa Tengah. Puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka melakukan aksi berjalan kaki dan membawa spanduk menyatakan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas DPR RI. Menilai apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Serupa dengan Kepulauan Riau, di Semarang, Jawa Tengah, puluhan jurnalis dari berbagai aliansi se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Dalam orasinya, mereka turut menyoroti sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran. Penolakan terhadap RUU Penyiaran ini bukan hanya terjadi di Semarang saja, tapi dari Sabang sampai Merauke semuanya melakukan aksi penolakan ini. Kenapa? Karena RUU Penyiaran itu adalah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Sebagai simbol perlawanan, jurnalis menyegel pintu gerbang kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah dengan gembok bertuliskan tolak RUU Penyiaran. Jurnalis juga menggelar aksi teatrikal tabur bunga serta menyiramkan air ke kamera yang menggambarkan matinya kemerdekaan pers. Sebelumnya, draft RUU Penyiaran mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya terkait penayangan eksklusif jurnalis investigasi yang tertulis pada pasal 56 ayat 2. Para jurnalis juga meminta pemerintah segera membatalkan RUU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Tim Liputan iNews. Menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji di Arafah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dapat bantuan 100 kursi roda. Ratusan kursi roda itu nantinya akan digunakan oleh jamaah lansia dan beresiko tinggi. Dalam rangka mendukung program Haji Ramah Lansia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menerima kiriman 100 kursi roda dari pusat.
Kiriman kursi roda ini tiba bersama kloter JKG 42 pada 31 Mei lalu. Usai dicek kelengkapannya, 100 kursi roda tersebut langsung diberangkatkan menggunakan truk menuju Mekah untuk didistribusikan ke sektor yang membutuhkan. Kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program haji ramah lansia, ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna, ya, tentunya di situ pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Dengan tambahan 100 kursi roda ini, PPIH Arab Saudi bertekad meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah lansia agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, terutama saat puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Kementerian Agama menambahkan petugas daerah kerja bandara pada tahap pertama. Ada 14 orang petugas tambahan yang akan mulai melayani para jemaah calon haji. Itu semua kaitannya dengan waktu. Penambahan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji Indonesia. Rencananya penambahan petugas ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama terdiri dari 14 orang petugas. Tahap kedua sebanyak 5 orang, kemudian tahap pertama sudah tiba pada 28 Mei lalu, sementara tahap kedua akan datang pada 1 Juni mendatang. Sementara pembagian tugas untuk para petugas nantinya akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Para petugas tambahan ini akan difokuskan di Al-Musnah serta di Musdalifah. Kita berangkatkan ke Mekah melaksanakan umroh wajib. Itu semua kaitannya dengan waktu. Tugas, ya, tentunya nanti kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, ya. Tentunya nanti para kasektor akan membagi tugas-tugas kepada mereka, ya, tadi mulai dari tugas penyambutan, kemudian tugas penerimaan di pavilion, kemudian tugas bimbingan ibadah dan tugas transportasi, juga tugas untuk. Dinyatakan siap dari segi kesehatan, 8 jamaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi diberangkatkan ke kota Mekah. Delapan jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akhirnya bisa diberangkatkan ke kota Mekah. Dari 8 jemaah tersebut, 2 orang diberangkatkan dalam kondisi terbaring. Semua jemaah yang diberangkatkan sudah dinyatakan layak dari segi kesehatan. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dengan didampingi oleh petugas medis. Sebelumnya dari pulang dari Rumah Sakit Arab Saudi, kita bawa ke KKI Madinah, kemudian kita stabilisasi dulu. Kalau memang sudah transportable, baru kita rencanakan untuk berangkat di hari berikutnya. Nanti akan diterima oleh tim medis di KKI Mekah, kemudian tim medis dari KKI Mekah akan menghubungi pembimbing ibadah di Dakar Mekah, lalu mereka akan didampingi oleh pembimbing ibadah di Dakar Mekah bersama dengan tim medis yang dokternya mereka. Gitu. Dinyatakan layak melakukan perjalanan jauh ke kota Makkah, jemaah pun merasa lega dan riang gembira bisa melanjutkan rangkaian ritual ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya Umar Topo, jemaah asal Jember, Jawa Timur yang selama 8 tahun terakhir mengidap sakit jantung dan ginjal. Sehat-sehat ya Pak, mudah-mudahan ibadahnya dimudahkan. Ya, Alhamdulillah sekarang ini sudah sehat kembali. Jantung, ginjal itu. Alhamdulillah sampai ke sini mudah-mudahan bisa mengerjakan ibadah yang sempurna Bapak ini. Ini yang ditunggu-tunggu 14 tahun. Mudah-mudahan bisa Bapak ini dengan ibunya. Harapan senada juga diungkapkan oleh Abdul Hadi, 64 tahun, jemaah asal Jember. Sebelumnya Hadi sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat keluhan mual dan muntah-muntah. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah yang wajib, umrah wajib dengan umrah haji wukuf di Arafah. Sesampainya di kota Mekah, nantinya jemaah haji akan tetap dipantau oleh KKIH Mekah. Hingga 1 Juni tercatat ada sekitar 21 jemaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Rencananya secara bertahap jemaah yang sudah siap akan diberangkatkan ke Makkah sampai dengan 7 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.
12 kloter terakhir jemaah haji gelombang 1 di Madinah diberangkatkan ke Mekah. Bagi jemaah yang masih dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia dijadwalkan diberangkatkan ke Mekah paling lambat pada 7 Juni. Sebanyak 12 kloter yang terdiri dari 4.743 jemaah haji Indonesia gelombang 1 Sabtu 1 Juni diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah. Kloter BPN 07 Kota Tarakan dan Sub 45 Kabupaten Gresik adalah 2 kloter terakhir yang diberangkatkan setelah mengambil mikat di Masjid Bir Ali sekitar pukul 9 pagi waktu Arab Saudi. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Juni 2024 ini merupakan kloter terakhir, ada 2 kloter SUB 45 dan BPN 7. Alhamdulillah tadi pagi sudah berangkat dari hotel di kota Madinah dari sektor 5 dan sektor 3. Alhamdulillah semuanya yang kloter-kloter ini alhamdulillah sehat dan bisa berangkat ke kota Mekah. Sedangkan bagi jemaah haji yang masih dirawat di Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Madinah akan diberangkatkan secara bertahap ke Makkah sampai 7 Juni mendatang. Ada beberapa jamaah haji yang saat ini masih dirawat di KKHI dan dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Kita akan segera update untuk jumlahnya dan dalam waktu sampai dengan tanggal 7 Juni akan kita berangkatkan ke kota Mekah untuk bersama-sama dengan jamaah haji lainnya dalam rangka pelaksanaan puncak haji nanti di Arafah nanti. Sejak kedatangan kloter 1 pada 12 Mei hingga kloter terakhir 24 Mei lalu, jemaah haji Indonesia gelombang 1 yang tiba di Madinah sebanyak 90.131 jemaah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Tiga pekan proses keberangkatan jemaah calon haji masih terus dilakukan. PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan sedikitnya sebanyak 12.592 jemaah haji ke Tanah Suci. ...450 jemaah calon haji kloter 29 asal Sulawesi Tenggara masuk di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka terdiri dari 442 jemaah calon haji, sementara 8-nya merupakan petugas haji. Penerimaan jemaah calon haji kloter 29 ini dilakukan oleh Panitia Pelaksana Ibadah Haji Embarkasi Makassar. Mereka langsung mendapatkan pelayanan one-stop service atau seluruh kebutuhan jemaah diberikan di aula penerimaan sebelum diberangkatkan menuju Jeddah pada Minggu pagi esok. Diketahui dari data PPIH Embarkasi Makassar, sebanyak 12.592 jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 28 telah bertolak dari Embarkasi Makassar menuju ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun 2 jemaah calon haji diantaranya masing-masing dari kloter pertama asal Makassar dan kloter 12 asal Gorontalo dinyatakan batal berangkat karena hamil dan meninggal dunia. Calon jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tergabung di UPG Makassar sebanyak 5 kloter, 4 kloter utuh, seluruhnya jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di 17 kabupaten kota, yang 1 kloter adalah gabungan dengan calon jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau semua jemaah berapa? Jumlah jamaah di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kuota nasional kita mendapat kuota calon jamaah haji sebesar 2.114 calon jamaah haji, tidak termasuk petugas yang menyertai jamaah, baik dari pembimbing haji, petugas haji daerah PHD maupun dari tenaga kesehatan, tim kesehatan Indonesia. Jika diakumulasi semuanya, maka 2.122 termasuk petugas. Diketahui jemaah calon haji asal Sulawesi Tenggara di Embarkasi Makassar ini terbagi dalam 5 kloter dengan jumlah total jemaah calon haji ditambah petugas haji asal Sulawesi Tenggara sebanyak 2.122 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan berangkat pada kloter 20 dari Bandara Kertajati. ...420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari rombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut, Kecamatan Kadipaten ini berhasil menabung untuk berhaji. Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan menyisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil daripada kangkung itu ditabung. Berapa tuh kan per hari? Ya per hari kisaran disisihkan cuma 30 sampai 50 ribu. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu 400 sampai 600 ikat per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Roti bakar dengan berbagai kesempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat itu adalah keberangkatan yang melakukan pendaftaran antara kisaran tahun 2011, 2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Idul Adha, pesanan pisau potong daging meningkat. Tercatat, perajin pandai besi di Kecamatan Tamanan, Jawa Timur memiliki pesanan yang cukup banyak. Pandai besi atau perajin pisau dan golok di Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur, kebanjiran pesanan. Setiap hari para perajin terlihat sibuk membuat bermacam peralatan, khususnya pisau terlebih mendekati Idul Adha atau musim kurban. Kenaikan pesanan diakui perajin bisa mencapai 50% dari biasanya. Untuk bahan dari pisau atau golok sendiri bervariasi tergantung pesanan dari pembeli. Untuk bahan ada besi baja ya, kayak spring steel bahasa kerennya ya, baja per. Terus ada bahan cakram, ada bahan monel juga. Ada D2 itu juga. Cuma yang paling banyak spring steel karena apa, terjangkau harganya. Selain dari dalam kota, pemesanan pisau dan golok juga berasal dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan. Harga pisau sendiri bervariasi mulai dari Rp250.000 untuk pisau ukuran kecil hingga jutaan rupiah untuk pesanan para kolektor. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, Forum Warga Bandung, Tegal, dan Cirebon menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki. Warga berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki segera terungkap. Dari bentuk keprihatinan. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Bandung Tegal bersama warga Cirebon mendatangi TKP pembunuhan Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Mereka datang menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi tersebut. Aksi ini menarik perhatian warga yang melintas, sehingga banyak yang mendoakan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa segera terungkap. Warga menyampaikan tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa tebang pilih dalam kasus pembunuhan Vina yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Bahwa ini adalah bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat, bisa memberikan
rasa tenang dan kepuasan bagi keluarga dan masyarakat di sini. Arus lalu lintas dari arah kota Cirebon menuju Sumber maupun dari arah sebaliknya sempat mengalami kepadatan, mengingat banyaknya warga yang ingin secara langsung melihat aksi tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina dan Eki di tahun 2016, yakni Yosi Ahdian bersama praktisi hukum Rasman Arif Nasution, menggelar konferensi pers di kawasan Epicentrum Jakarta. Ia menegaskan bahwa kuasa hukum Vina dan Eki belum dicabut kuasanya sejak 2016. Pihak kepolisian juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini, begitu juga dengan pengadilan. Karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan, sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama Saudara Yosi, ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan. Ada jaksa yang sudah juga melakukan fungsi pra-adjudikasi bersama-sama, memeriksa berkas, penyidikan, dan penuntutan. Dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu, menekan dia secara pribadi dan keluarganya, dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon, dan saya juga minta abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya? Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh saudara atau Adinda Yosi ini, saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, sampai para hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar nggak sih keterlibatan anak jenderal. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data. Karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami
apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat dalam persoalan ini? Berdasarkan tracking kami, nanti saya akan jelaskan. Itu 2 poin yang kedua. Ini namanya bantu penegak hukum. Jangan lu ngomong di luaran jadi bias kemana-mana. Nah, setahu saya, kata Saudara Yosi, itu pengacara yang baru terkait dengan Vina itu belum ada pencabutan. Betul ya? Seperti apa nanti beliau akan jelaskan. Saya hanya menyampaikan. Tapi setahu saya, kata Rahmat, itu kalau masih ada kuasa yang lama, idealnya pengacara baru nanya dulu dan itu. Pengacara Rasman Arif Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Dengan banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan penelusuran kami bahwa Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 pada bulan Agustus, ya, itu adalah AKBP AD, V, dan D. Sorry ya. Inisial A, V, Victor ya, B. Ini Kapolresnya, 2016. Dan sebelum beliau menjadi Kapolres, ada seorang Kapolres juga berinisial AKBP IJ. India. Pengadilan itu lancar-lancar aja loh, nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat, tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media, Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong, Bang. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11, Bang, dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11? Ada 11, betul. Oke. Yang disidangkan 8 orang tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, ya. Yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Yang 7 nyusul itu. Oke. Dan yang 3-nya itu tetap DPO. Pemirsa, Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang dirilis oleh pihak kepolisian. Saka mengaku sosok Peggy Setiawan tidak ada dalam 3 foto DPO. Saka mengaku dirinya telah didatangi dan diminta keterangan oleh petugas kepolisian pada 11 Mei 2024. Dalam pemeriksaannya, petugas kepolisian memastikan terlibat atau tidaknya Saka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka mengatakan saat pemeriksaan penyidik menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis oleh petugas kepolisian. Ia pun menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jawa Barat.
Saka memaparkan sosok Peggy alias Perong dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan. Peggy kan datang hari Selasa, berarti hari Sabtunya 3 hari sebelumnya. Kan hari Sabtu dia menanyakan bahwa kasus Sakat nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Sakat sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana? Sakat jelasin semuanya, Sakat nggak lakuin Sakat ini. Terus dia menanyakan yang DPO. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Viral di media sosial klarifikasi Dani, anak mantan Bupati Cirebon Peggy Setiawan dan Hasan Basari alias Robi yang namanya ikut terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka meminta netizen berhenti menyangkutkan mereka dengan kematian Vina dan Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon gitu. Ya. Jadi itu tidak benar adanya. Jadi tolong netizen stop ngebully dan stop yang namanya bikin berita hoax. Karena ini sangat merugikan Mas Peggy. Ya, cocok logi. Iya betul. Cocok logi juga. Dan ini sangat merugikan Mas Hasan juga seperti itu. Jadi Mas Peggy, Mas Hasan dan keluarganya itu kalau keluar itu jadi tidak nyaman lagi, gitu. Jadi tidak bebas lagi. Jadi Mas Rama dan Mas Hasan tuh 2 orang yang berbeda ya? Betul. Ya, berbeda. Berbeda. Coba di zoom ya. Boleh. Ini satu, ini Mas Rama. Enggak ya. Nah ini Mas Hasan atau Mas Robi panggilannya. Mas Peggy. Puluhan pengacara dari lintas organisasi mendukung Peggy Setiawan dalam kasus dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Dukungan moral tersebut didapatkan Peggy karena para pengacara yakin Peggy tidak bersalah. Sebanyak 64 pengacara yang tergabung dalam organisasi lintas advokat siap membela Peggy. Para advokat ini bertekad akan mendukung Peggy dalam menghadapi proses hukum atas dugaan pembunuhan Vina dan Eki. Pengacaranya? 40 lebih pengacara. Itu dari mana aja, Bu? Brebes, Indramayu, Bandung, Jakarta. Semua yang peduli atau gimana, Bu? Sama Peggy, bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka yang yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka bantu Peggy untuk bebas. Dari satu organisasi atau lebih, Bu? Lintas organisasi. Lintas organisasi. Peggy tidak yakin tidak bersalah, Bu ya? Betul, banyak pengacara pun dari luar kota menyupport Peggy untuk membantu Peggy untuk kebebasan Peggy. Sementara itu, kuasa hukum Peggy menyiapkan 5 orang saksi kunci. Saksi kunci yang dimiliki tim kuasa hukum untuk membuktikan dan menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2016 silam tengah berada di wilayah Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang warga yang berada di lokasi kejadian pembunuhan Vina, Ferry, membantah keterangan saksi yang menyebut Peggy dan rekannya melempari motor Vina dari sebuah warung. Namun Ferry menyebut tidak ada warung dekat lokasi kejadian. Semoga bisa terbuka. Ferry, warga sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki di Jalan Saladara Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, membantah kesaksian Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya kan belum minus, mata masih normal. Ferry meragukan kesaksian Aep yang melihat Peggy dan kawan-kawannya melempari motor Vina dan Eki sebelum kejadian. Padahal menurut Eki, lokasi warung jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Ada, kalau lihat di map di 2015 itu ada warung deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi, Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga.
Ferry juga menjelaskan bahwa dirinya tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan. Ferry menyebut Peggy bukan anggota geng motor, namun buruh bangunan. 16 itu dekat, tinggal rumahnya dekat situ. Ya pas di belakang SMP Negeri 11. Pas banget di belakang SMP Negeri 11 saya tinggal di situ. Setiap hari Mas, kalau saya pagi, sore, siang, ya ketemu. Kadang-kadang maksudnya sore gitu loh. Sore atau mereka lagi pada nggak berangkat hari Minggu gitu. Ketemu sama anak-anak itu. Dan mereka benar kuli bangunan itu? Iya benar, kuli bangunan. Bukan geng motor? Bukan geng motor, bukan pekerja kantoran atau pekerja apa gitu, sales apa, bukan. Ferry berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Jika bersalah, maka dihukum, dan jika tidak bersalah, maka pelaku segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rekan Peggy Setiawan dimintai keterangan di Polda Jawa Barat pada hari Jumat. Usai diperiksa, Tony RM, kuasa hukum 3 rekan Peggy sekaligus kuasa hukum Peggy Setiawan, menegaskan belum akan mengajukan pra-peradilan. Sudah komunikasi, kita komit untuk saat ini belum melakukan langkah apa-apa karena penyidik akan sportif. Ya, mungkin sekalian ya. Jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi ini kemudian didalami, kemudian dirapatkan mungkin dengan pimpinan kan, baru mengambil keputusan. Oke. Ya. Sportif itu maksudnya gimana? Ya. Sportif itu gimana maksudnya? Ya seperti itu artinya kalau memang benar-benar Peggy Setiawan ini berdasarkan fakta-fakta yang terbaru ada di Bandung, ya harus dihentikan. Sementara itu pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan dan meminta salinan BAP ke Polda Jabar. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana mengaku Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan Peggy Setiawan menimbulkan banyak reaksi. Pihak kepolisian memposisikan Peggy sebagai pelaku sekaligus otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun sejumlah pihak menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Salah satu kejanggalan adalah ciri-ciri Peggy Setiawan yang jauh berbeda dengan DPO. Sejumlah saksi juga memastikan Peggy berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Dalam BAP ulang, 5 dari 6 terpidana juga mengaku Peggy bukanlah pelaku yang dimaksud. Kamis sore kemarin, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jabar. Mereka mengajukan penangguhan penanganan Peggy sekaligus meminta salinan BAP para terpidana. Agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian, serta kita meminta salinan BAP. Nah, yang 2 hal ini yang saya sebutkan di belakang itu lagi diproses. Jadi baik penangguhan penahanan maupun salinan BAP itu masih diproses. Di Indonesia ini kita yakini bahwa nama Peggy Setiawan itu bukan 1 orang. Itu saja ya. Di Indonesia ini kita yakini nama Peggy Setiawan itu bukan 1 orang. Di Jawa Barat saja mungkin bisa puluhan atau ratusan orang. Kan itu keyakinan kami. Meski banyak kejanggalan, polisi tetap bersikeras menjadikan Peggy sebagai tersangka dan menahan Peggy di Mapolda Jawa Barat. Bahkan 2 DPO lain dihilangkan karena dianggap fiktif. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua Peggy tersangka kasus pembunuhan Vina mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan orang tua untuk menjenguk Peggy tetapi gagal karena jam besuk sudah habis. Ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, mendatangi Polda Jabar untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Selain ayah Peggy, Ibu Peggy Kartini juga turut datang untuk menjenguk. Namun kurangnya informasi, Ibunda Peggy tidak dapat menjenguk anaknya. Ya, tadi Ibu Kartini itu ikut itu kan ingin ketemu Peggy Setiawan, anaknya. Hanya saja tadi saya komunikasi dengan Pak Kanit, ya beliau mengikuti prosedur karena jam besuknya memang sudah habis.
Sebelumnya pada Jumat sore, orang tua Peggy mendatangi Mapolda Jawa Barat bersama ketiga rekan kerja Peggy. Selain ingin menjenguk anaknya, ayah Peggy mengklaim memiliki bukti dan saksi baru yang menyatakan Peggy tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di Kota Dumai, Riau. Ya, sementara itu aksi teatrikal sidang BPU PKI dan pembagian merah putih mewarnai Hari Lahir Pancasila di Tangerang, Banten. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di lapangan Garuda, Kompleks Pertamina Hulu Rokan, Kota Dumai, Riau. Tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila bertema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu aset strategis bangsa yang diambil alih pemerintah Indonesia yaitu Blok Rokan. Blok migas yang paling produktif di Indonesia yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing. Kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 juga digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten. Untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dihadirkan aksi teatrikal sidang BPU PKI. Sebagai bagian dari ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga mengenang kembali detik-detik perumusan Pancasila dan pembacaan Pancasila yang pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain aksi teatrikal, pemerintah Kota Tangerang juga memberikan bendera merah putih ke sejumlah unsur elemen masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KCIC bersama Sanggar Gantari Gita Hatulistiwa menggelar pertunjukan seni tari di dalam kereta cepat Wush untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Sementara Gerakan Pemuda Marhainis menggelar diskusi untuk menggelorakan nilai-nilai ideologi Pancasila. Meriahkan Hari Lahir Pancasila, KCIC bersama Sanggar Gantari Gita Hatulistiwa menggelar pertunjukan seni tari di dalam kereta cepat Wush. Tari Bajidor Kahot dan Kembang Selaras ditampilkan di keberangkatan pukul 08.45 dari Halim dan 10.20 dari Tegaluar. Kedua tarian ini dipilih karena melambangkan semangat dan energi positif serta menyiratkan ramah tamah dan nilai kearifan lokal bangsa. Kita harapkan hal ini bisa menjadi salah satu hiburan dan juga pengalaman berbeda untuk pengguna yang berangkat di akhir pekan, dan tentunya utamanya merupakan bagian dari kita untuk melestarikan budaya-budaya nasional bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini. Sementara itu, Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Marhainis atau GPM menggelar diskusi dan talk show mengenai ideologi Pancasila di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis, Jakarta Pusat. Acara ini juga digelar dalam rangka peringatan hari ke-77 tahun GPM, membahas ideologi Pancasila dan juga paham Marhainis yang dikembangkan oleh Presiden Indonesia pertama Soekarno, yaitu nilai perjuangan dan kesetaraan. Pancasila itu harus terus ada, ya, dan itu menjadi patokan atau kompas kita. Mungkin saat ini banyak yang dilanggar dari Pancasila tadi. Oke, kalau soal ketuhanan kita udah lebih ini. Soal kemanusiaan, soal persatuan Indonesia itu jadi relevan. Tapi yang paling relevan adalah soal demokrasi dan soal keadilan sosial ini. Dengan memahami nilai Pancasila, generasi milenial atau Gen Z bisa mengambil peran di perkembangan situasi nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, di samping bulu tangkis, pencarian bibit muda atlet biliar juga terus dilakukan. Ya, berbagai turnamen digelar untuk menyeleksi generasi penerus pebiliar nasional. Turnamen biliar junior terbesar di Indonesia, Carabao Junior Open seri pertama di Kota Batu telah memasuki babak 8 besar. Dari 32 atlet biliar junior dari berbagai kota Indonesia beradu skill biliar memperebutkan piala dan medali dan uang tunai. 8 pebiliar muda saling adu skill dan saling mengalahkan. Ajang ini diselenggarakan untuk mencari bakat muda dan memberikan jam terbang dan pengalaman mengikuti turnamen bagi atlet-atlet biliar muda. Selain hadiah piala, medali, dan uang tunai, nantinya para atlet ini akan mengumpulkan poin di setiap serinya. Dan juara umumnya akan mendapatkan kesempatan mengikuti turnamen tingkat internasional. Jadi Carabao Junior Open seri 1 di Kota Batu ini adalah seri lanjutan dari Carabao Junior Open tahun 2023. Jadi tahun 2023 kita sudah melakukan selama 8 seri di berbagai kota. Nah, tahun 2024 ini kita juga mendapatkan rekomendasi dari PB Boxi. Nah, ini program regenerasi atlet Indonesia dan tahun ini juga akan ada 8 seri. Target ABI yang terdekat ya juara turnamen internasional dulu. Terdekat apa? Bedanya paling dekat apa? Mungkin nanti di Bali Open. Selanjutnya, Carabao Junior Open akan melanjutkan seri-seri lanjutan di 7 kota lainnya, yaitu di Surabaya, Bandung, Medan, Jakarta, Tangerang, Palembang, dan Balikpapan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berakselerasi dalam pengembangan sektor ekonomi digital, terutama di sektor parekraf. Ya, Kemenparekraf berharap melalui kolaborasi pegiat startup dan para investor mampu menciptakan ekosistem digital yang semakin berkembang di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno melaunching program Indonesia Business Startup Matchmaking atau Indobisa 2024 di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Program ini bertujuan menghubungkan para pegiat startup lokal dengan para investor, mentor, dan stakeholder lainnya dalam mempercepat perkembangan startup lokal di dunia bisnis. Indobisa 2024 diharapkan mampu menciptakan startup lokal berkelas dunia yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat kita, seperti misalnya harga pangan yang mahal. Ini startup nanti pemerintah nanti membantu untuk regulasi, tapi yang nanti mengaplikasikan di pasarnya para startup. Program Indobisa merupakan platform bagi startup pariwisata dan ekonomi kreatif seperti gaming, aplikasi, desain, seni, serta ekosistem lainnya di sub-ekonomi kreatif tanah air yang membutuhkan permodalan dari perusahaan Ventura. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang perayaan ulang tahun DKI Jakarta, event semasa piknik digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ya, pada acara yang diadakan hingga hari Minggu ini, para pengunjung dapat menikmati piknik di ruang terbuka hijau sambil menikmati beragam kuliner dan hiburan musik. Warga Jakarta dan sekitarnya kini tidak perlu jauh-jauh untuk piknik bersama keluarga. Event semasa piknik kembali digelar di Jakarta mulai 31 Mei hingga 2 Juni 2024. Piknik di tengah kota ini dilaksanakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain piknik, para pengunjung juga dapat menyaksikan aneka penampilan musik, seni budaya, dan komunitas. Kita datang dari Bekasi, tadi sekitar jam 1 sampai sini. Dari tenan-tenannya sih, karena kan dia highlight lokal brand, dan itu kayaknya jarang sih untuk menemukan acara-acara yang kayak gini, apalagi di ruang terbuka hijau yang dimana kita kan Indonesia sukanya nongkrong nih. Nah, kita disediakan dan difasilitasi tempat kayak gini tuh kayak asik banget dan seru banget gitu. Jadi ada kegiatan dan tujuan di satu weekend. Selain untuk menyambut ulang tahun Jakarta ke-496, acara ini diharapkan dapat mendukung ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah, khususnya jenama lokal. Pertama ada tempat makanan enak, terus ada makanan lokal-lokal brand ini yang sangat-sangat bagus-bagus banget barang-barangnya. Menarik banget sih itu.
Dari Jakarta, Elsie Kesi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Puluhan pengungsi Rohingya di tempat penampungan sementara di Aceh Barat melarikan diri. Ya, petugas yang berjaga menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni para pengungsi yang tiba-tiba kosong. Sebanyak 27 orang dari ratusan pengungsi Rohingya yang selama ini ditampung sementara di komplek kantor Bupati Aceh Barat pada pagi Sabtu dilaporkan menghilang. Puluhan pengungsi ini diduga melarikan diri sekitar pukul 4.30 WIB menjelang subuh. Saat itu wilayah Aceh Barat sedang dilanda hujan lebat. Petugas kaget saat menemukan tenda yang biasanya ramai dihuni para pengungsi tiba-tiba kosong dan hanya menyisakan tumpukan pakaian. Hingga kini belum diketahui pasti kemana puluhan pengungsi Rohingya tersebut kabur. Namun berdasarkan keterangan petugas, peristiwa semacam ini sudah 9 kali terjadi. Malam itu hujan deras, kemudian isu anggota BKP kena udah capek istirahat. Pas paginya waktu kita mau ada apel itu ternyata tenda udah kosong orang. Pagi jam berapa itu Pak? Pagi biasa kita 6:30. Jam 6 lewat itu kita udah cek itu apel bangun. Ternyata udah kosong. Dan biasanya selalu azan kedengaran gitu. Tidak ada. Bisa dicek, barangkali ada yang duduk semua, barangkali rumah tidak ada. Sebelumnya, 75 pengungsi Rohingya yang ditempatkan di kompleks kantor Bupati Aceh Barat dievakuasi dari perairan Aceh karena kapal mereka terbalik pada Maret lalu. Setelah ditempatkan di kantor Bupati Aceh Barat, sejumlah pengungsi memilih kabur secara bertahap hingga tenda pengungsian kosong. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsyah Ainis melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Sabtu menyambut baik proposal gencatan senjata permanen di Gaza yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat merinci kesepakatan 3 fase yang diusulkan Israel kepada Hamas. Menurut Biden, kesepakatan ini akan mengarah pada pembebasan sandera warga Israel yang tersisa di Gaza. Kesepakatan tersebut sekaligus dapat mengakhiri perang Gaza yang telah berlangsung hampir 8 bulan. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura hari Sabtu mendukung langkah ini. Although we have to further study the details of this proposal put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. President of Indonesia. Prabowo menambahkan Indonesia siap untuk segera mengirimkan personel medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. Forum Shangri-La Dialogue merupakan acara pertemuan tahunan internasional para menteri pertahanan sekaligus ajang pertukaran ide dan pendapat. Konflik Timur Tengah menjadi salah satu fokus perbincangan utama pekan ini ketika dunia masih dilanda krisis pasca pandemi COVID-19 serta perang Ukraina-Rusia.